hati kita. Kita akan menyembah Dia. Kita mau akan tinggikan Dia. Kita akan sanjung Dia. Sebab Dia Allah kita. Allah yang selalu memelihara. Allah yang sudah memelihara kehidupan kita di tahun 2023 ini. Mari kita sama-sama tutup mata jasmani kita. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang tahun 2023 ada banyak hal yang kita alami, suka maupun duka. Tetapi kita boleh melihat penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Sehingga saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki kita di hari yang pertama di tahun 2024 ini.
sudah merasakan pertolongan Tuhan, ketika kita sudah merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, mari kita mengatakan kepada Tuhan, kami ingin lagi mengenal Engkau Tuhan, kami ingin lagi mengerti akan Engkau.
pikiran kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan merupakan suatu landasan bagi saudara dan saya untuk kita akan menjalani tahun 2024, dan kita percaya ketika firman Tuhan menjadi landasan dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kita boleh percaya bahwa hari-hari yang kita akan lalui, berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian dari kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan.
Tidak ada yang dapat menggantikan pribadimu dalam kehidupan kami. Tiada sesuatu yang lebih berharga, bernilai dari apapun juga dalam dunia ini selain dari pribadimu Tuhan. Seluruh dunia akan lenyap, segala sesuatu akan sirna. Tetapi kebahagiaan yang utama kalau kami memiliki Engkau dalam hidup ini. Engkau jaminan kami bukan hanya untuk kehidupan saat ini, tapi Engkau jaminan kami untuk kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga yang kudus. Kuatkan terus kehidupan kami untuk teguh hati kami dalam Engkau, untuk teguh hati kami mengasihi Engkau, untuk teguh hati kami mencintai Engkau, untuk teguh hati kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk teguh hati kami untuk selalu ada bersama dengan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat perlu firman Tuhan yang menuntun kami, firman-Mu yang mengarahkan kami, firman-Mu yang membawa kami mengerti rencana kehendak Tuhan, dan firman-Mu yang membawa kami untuk melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang akan membawa kami melihat kemenangan demi kemenangan, melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, melihat pembelaan demi pembelaan Tuhan, bahkan melihat berkat-berkat dan mujizat Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Kami bisa memasuki tahun baru ini karena kasih karunia Tuhan. Engkau berkati kami dengan firman Tuhan, berkati kami Tuhan, dan kami tidak akan takut menghadapi tahun baru ini. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi ke depan, kami punya sebuah keyakinan. Kami akan melihat kasih karunia Allah, kami akan melihat kemenangan Tuhan, kami akan melihat pembelaan Tuhan, dan kami akan dipenuhi dengan berkat-berkat Allah karena penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Hal-hal yang akan merentangi firman-Mu diberitakan, perintah masuk dalam hati dan pikiran kami, akan memberkati kami. Kami akan lakukan itu di dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan ruangan tempat dan hati kami, dan biarlah berkat firman-Mu yang hari ini akan memberkati kami semua. Siaplah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Selamat tahun baru, haleluya, puji Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara, kita bisa ada di tahun baru ini, di tahun 2024. Ada begitu banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2023, saudara. Suka duka silih berganti, persoalan masalah tantangan, air mata terus kita alami dalam hidup ini. Persoalan yang satu datang, persoalan yang lain datang, yang satu belum selesai, yang datang sudah datang. Tapi kita bisa ada hari ini. Saya mau katakan itu semua oleh karena anugerah Tuhan, amin. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu semua oleh karena kekuatan Tuhan yang memampukan saudara untuk kita bisa ada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari di tahun 2024 ini, saudara, kita harus punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kita punya Bapa, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sangat betul mencurahkan berkat-berkatnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Dia punya persediaan yang tidak terbatas di dalam hidup ini. Tetapi terkadang kita tidak mengalami bagaimana berkat Tuhan itu bisa mengalir, bisa melimpah, bisa tercurah dalam kehidupan kita. Seperti Bapak kita, seperti seorang anak yang orang tuanya punya berbagai macam fasilitas. Sudah kasih oleh Tuhan, punya banyak hal yang bisa dia nikmati, yang bisa dia miliki, tetapi dia tidak pernah merasakan berkat-berkat itu dalam hidupnya. Begitu banyak orang Kristen demikian. Mereka punya Allah yang ajaib, punya Allah yang hidup, punya Allah yang hebat, punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa di dalam Yesus yang sanggup untuk menjawab, memberikan segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi ternyata tidak semua orang percaya, orang Kristen bisa mengalami dan menikmati berkat-berkat itu dalam hidup mereka. Berbagai macam hal yang sebenarnya mereka bisa dapatkan, engkau bisa miliki, engkau bisa punyai, saudara kasih Tuhan. Tapi engkau tidak bisa miliki. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Engkau tidak pergunakan janji Tuhan, engkau tidak terima janji Tuhan supaya tercurah mengalir melimpah menjadi bagian kehidupan saudara. Amin, saudara. Ayat yang saya akan bawa hari ini, kita buka dalam Matius pasal yang ke-21. Matius pasal 21 ayat yang ke-22.
berlomba ke Markus 11 ayat 24, Yohanes 15 ayat 7, Matius 21 ayat 2. Firman Tuhan berkata dalam nama Yesus, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Kemudian kita lihat dalam Markus 11 ayatnya yang ke-24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kemudian sudah kasih Tuhan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara kasih Tuhan, ini janji Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Minta apa saja di dalam nama Yesus. Dia berjanji karena apa? Dia sanggup. Tidak ada yang bisa membatasi kekuasaannya, kuasanya yang tidak terbatas untuk menjawab setiap doa umatnya. Minta apa saja yang kamu kehendaki di dalam nama-Ku, maka Aku akan memberikannya itu kepada kamu. Dia berjanji. Kenapa dia berjanji? Karena dia sanggup untuk melakukan itu, saudara-saudara Tuhan. Dia bisa berkata seperti itu karena apa? Karena itu begitu kecil itu di hadapannya. Dia menciptakan alam semesta. Dia membuat segala cakrawala, segala bintang-bintang di langit, galaksi yang ada, segala sesuatu yang kita lihat, semua itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi dia bisa berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki yang sesuai dengan kehendaknya, maka dia akan memberikan itu kepada kita. Pada waktu kita berdoa dia berkata, percaya saja seperti kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerima hal tersebut. Banyak orang-orang percaya mereka tidak bisa mengalami hal-hal yang besar dalam hidup mereka karena mereka tidak mau pegang janji Tuhan, tidak mau pegang janji Allah dalam hidup mereka. Mereka hanya melihat, mereka ada di dalam berkat-berkat Tuhan, tapi mereka tidak bisa menikmati, memiliki berkat tersebut. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 24, Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Jadi saudara-saudara Tuhan, ada orang yang tidak menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa menikmati anugerah Allah dalam kehidupan mereka karena tidak meminta saudara-saudara Tuhan. Dia mampu untuk memberikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa dan kemampuannya. Tapi kita tidak menerima, kita tidak mendapat karena kita tidak meminta itu kepada Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, Tuhan mau juga menyenangkan anak-anaknya. Dia mau saudara-saudara seperti seorang bapa sayang kepada anaknya. Dia juga ingin memberikan pemberian itu kepada kita. Kita mengalami berbagai macam hal dalam hidup ini. Di tahun 2023 mungkin engkau punya impian saudara-saudara Tuhan, dan itu engkau belum raih, engkau belum terima. Itu belum engkau alami, belum engkau dapatkan. Saudara-saudara Tuhan, apakah engkau sudah meminta dengan iman kepada Tuhan? Apakah engkau sudah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membela, Tuhan sanggup untuk menolong saya? Sampai sekarang itu belum engkau alami impian itu. Ada hal-hal yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu. Engkau belum alami, ada masalah persoalan yang kau hadapi. Sampai sekarang ini belum ada solusi. Apakah engkau sudah meminta, engkau duduk di bawah kaki Tuhan, engkau berkomunikasi dengan Tuhan, engkau menyampaikan masalahmu, persoalanmu kepada Tuhan, engkau berbicara dengan Tuhan, engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Sudah engkau sudah Tuhan. Mungkin engkau berkata sudah, tapi hanya sekilas. Apakah engkau benar-benar memakai waktu untuk benar-benar menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan?
dan engkau percaya bahwa Dia akan bertindak. Saudara kasih Tuhan, Tuhan begitu rindu saya mengatakan kepada kita, Dia ingin menyatakan bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia ingin menyatakan saya ini Allah yang percaya. Hanya Dia mau apa? Hatimu percaya saja. Hanya itu sudah saudara Tuhan. Kita percaya pada waktu engkau meminta, engkau berdoa, engkau sampaikan kerinduanmu, permohonanmu, impianmu, cita-citamu, masalahmu, sakit. Apakah engkau percaya dalam hatimu bahwa Tuhan sanggup untuk menolongmu? Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dalam Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini janji Tuhan. Amin saudara. Percaya, hati jangan bimbang. Pada waktu kita meminta sesuatu, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu begitu rindu melihat hati yang begitu percaya bahwa Dia mempercayai saya. Saya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya sanggup untuk memberikan ini, saya sanggup untuk mencurahkan berkat, pertolongan, jalan keluar, kuasa, kesembuhan, kemuliaan. Asal tidak bimbang, kita akan menerima hal tersebut. Tapi kalau kita bimbang, saudara, nanti kita akan melihat Tuhan benar-benar tidak rindu dan tidak mau memberikan kemuliaan kuasanya saudara Tuhan. Kita hanya bisa melihat, tapi kita tidak akan diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati berkat itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita mulai dalam Matius pasal 9 ayat 21. Matius pasal 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang Tuhan mau, saudara. Pada waktu aku berdoa di tahun 2024 ini, kita tidak tahu hal apa yang kita alami. Saya tidak tahu apa impian yang sedang kau rindukan supaya Tuhan jawab, kabulkan di tahun 2024 ini. Saya tidak tahu pekerjaan apa yang sedang engkau impikan supaya Tuhan buat diberkati dan berhasil. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau rencanakan dan engkau rindu bagaimana Tuhan mengangkat dan memberkati hidupmu. Saya tidak tahu masalah-masalah apa yang sedang engkau alami di tahun 2023 ini, bagaimana engkau rindu tahun 2024. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan, engkau akan melihat jawaban Tuhan, engkau akan melihat campur tangan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Saya mengatakan sudah kasih Tuhan, pada waktu engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, karena Dia sudah berjanji bahwa minta apa saja dalam namaku, maka aku akan memberikan. Nah, Tuhan itu mau saudara-saudara Tuhan, hati yang tidak bimbang. Asal aku percaya saja, maka aku akan sembuh. Jadi Dia mau kita percaya, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Asal jamah saja ujung jubahnya, menjamah ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Tuhan begitu rindu hati yang begitu percaya bahwa Dia Allah yang percaya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tekanan yang membuat kita bimbang adalah kondisi, situasi di mana sedang engkau alami. Hal ini membuat engkau meragukan kuasa, kemampuan, kesanggupan Tuhan dalam hidupmu. Keadaan di mana sepertinya itu sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal. Itu membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Engkau melihat kondisimu, saudara dan saudara Tuhan, yang mustahil. Siapa saya? Hal ini yang Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan orang percaya. Engkau taruh dalam hati, Tuhan tidak mau hati-hati yang bimbang dan mempertanyakan kuasanya.
biasa bagaimana Tuhan telah menolong. Tetapi pada waktu mereka diperhadapkan dengan kondisi dan situasi, seperti mungkin engkau mengalami masalah, engkau melihat masalah ini masalah yang mustahil, berat, sulit secara logika. Hatimu berkata ini bukan sesuatu yang mudah. Logikamu berkata, pikiranmu menentang hal yang mustahil. Karena kenyataan seperti ini, hal seperti itu sudah tidak akan membuat engkau melihat kuasa Tuhan itu sebuah hal yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan tidak sudi, sama katakan, Tuhan tidak sudi untuk memberikan pertolongan, mujizat, kuasanya kepada engkau. Engkau tidak akan melihat bagaimana jalan keluar, engkau tidak akan melihat bagaimana kuasa Allah, engkau tidak akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kalau engkau punya hati yang ragu akan kuasa Tuhan, apalagi kalau engkau mempertanyakan kesanggupan Tuhan dalam hidup. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 dan 28, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Ayat 8. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Tetapi ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita lihat saudara, ini mereka katakan kita tidak dapat maju. Jadi pada waktu engkau mengalami persoalan, engkau mengalami masalah, saudara, dan engkau sudah pesimis, engkau sudah menyerah sebelum perang, padahal engkau sudah melihat bagaimana janji Tuhan, engkau sudah melihat bahwa Allah sanggup untuk bela, Allah sanggup untuk tolong, Allah sanggup untuk berkati, Allah sanggup untuk menyatakan pertolongan dalam hidup. Saya mengatakan engkau adalah orang-orang yang tidak akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup. Tuhan tidak suka demikian. Saudara yang sudah Tuhan, kita lihat ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari negeri orang-orang raksasa. Dan kami lihat kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang besar kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Terkadang pada waktu kita mengalami masalah, saudara, ingat, kita telah membesar-besarkan masalah itu. Sepertinya Tuhan begitu kecil terhadap masalah yang kepala. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mau pribadi-pribadi demikian. Masalah gimana yang terlalu besar di hadapan Tuhan sampai kita meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak bisa maju berperang melawan orang-orang itu. Mereka orang-orang raksasa, kami seperti belalang. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Yang sanggup untuk membela dan menolong kita. Kita lihat bagaimana Tuhan tidak sudi melihat orang-orang yang tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang percaya bahwa kita sanggup pergi berperang bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, seberapa besar masalah yang kau alami, saudara, jangan pernah coba-coba kita lakukan Tuhan dan kesanggupannya. Amin. Terkadang situasi itu yang membuat kita tawar hati. Kita tawar hati melihat situasi karena kenapa saudara-saudara Tuhan. Secara logika, hitungan kita begitu berat, tapi jangan engkau bandingkan dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan engkau bandingkan dengan Tuhan. Nah, kita melihat contoh selanjutnya, saudara. Kenapa keterbatasan, ketidakmampuan dan keadaan itu bisa membuat kita
meragukan Tuhan dalam hidup ini. Nanti kalau engkau alami persoalan yang berat di tahun 2024 ini, jangan sampai coba-coba engkau meragukan Tuhan dan kesanggupannya untuk membela dan menolong engkau. Jangan engkau mempertanyakan, bisa nggak Tuhan tolong saya? Biar yang menciptakan alam semesta, bisa nggak Tuhan menolong saya? Sudah dikasih oleh Tuhan dalam 2 Raja 7 ayat 1 dan 2, pada waktu Aram mengepung Israel, terjadi sebuah kelaparan yang begitu hebat. Sampai seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, semua ibu tentu yang bisa sangat mengasihi anaknya, apalagi yang dilahirkan, itu sudah tega memakan anaknya sendiri, dimakan karena begitu lapar, dan kelaparan itu begitu luar biasa. Kita melihat kalau orang sudah berani dan begitu tega untuk memasak anaknya sendiri, kita tahu bagaimana kelaparan itu begitu luar biasa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian firman Tuhan datang di tengah-tengah persoalan krisis yang begitu hebat. Janji Tuhan datang. Terkadang pada waktu kita mengalami hal yang begitu berat, kita ragu dengan Tuhan. Itu manusia. Tapi saya mau katakan, jangan seperti itu, saudara. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sesukat celai yang berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, kita dengar, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikian terjadi ketika orang itu, ayat 20, demikian terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah. Nah, kita melihat, sudah masalah yang begitu mengerikan itu bisa membuat orang meragukan Tuhan dalam hidupnya. Engkau bisa mempertanyakan kuasa, kesanggupan Tuhan dalam hidup. Engkau bisa meragukan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Engkau bisa meragukan kesanggupan Allah yang tidak terbatas untuk terjun menolong membela hidup. Karena apa? Engkau lihat itu masalah. Sekalipun Tuhan yang membuat tingkap-tingkap di langit, sekalipun Tuhan yang menciptakan alam semesta, sekalipun Tuhan memiliki segala sesuatu, masalah hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Mustahil. Saya tidak percaya. Saudara, nggak boleh ada orang-orang demikian dalam hidup ini. Engkau tidak akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, engkau tidak akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak akan sudi untuk mencurahkan berkat-Nya dalam hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar untuk mempelajari Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong, untuk membela kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kemarin di tanggal 25 kita minta berkat Tuhan, minta hadiah Natal, saudara. Semua kita menjadi saksi bagaimana kita berdoa, kita berkata, Tuhan, kami bersama-sama meminta hadiah Natal Tuhan. Yesus, kita minta dengan sungguh-sungguh. Kemudian sudah bersama Tuhan, pada malam hari itu di kamar, saya mulai duduk. Tuhan, kita mau ambil bagaimana caranya ini jadi. Logika manusia mulai berjalan, saudara. Terkadang, saudara, logika lah yang menghambat kita untuk melihat pertolongan, untuk melihat kuasa Tuhan. Logika kita berkata, bagaimana caranya? Dari mana? Logika kita lah terkadang ini yang membatasi kita, saudara, oleh Tuhan. Waduh, kalau seandainya Tuhan tidak jawab, ya. Kalau seandainya janji itu tidak ada, mulai kita hitung dana ini kurang. Saudara kasih Tuhan, tetapi firman Tuhan itu datang menguatkan. Percaya saja, gak perlu pusing bagaimana cara Tuhan untuk tolong, untuk bela, untuk kasih jalan keluar. Percaya saja. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, pada waktu pikiran itu datang, saya berkata,
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berkata, pada waktu kami berdoa dan kami percaya, maka kami akan menerimanya. Saya percaya dengan cara dan jalanmu, kamu sanggup untuk bela dan tolong kami. Amin, saudara. Jadi saya bersyukur Tuhan. Saya tidak mau pusing bagaimana caranya Tuhan tolong. Saya tidak mau pusing bagaimana cara Tuhan untuk memberikan kita hadiah Natal, saudara yang kasih Tuhan. Saya berkata, saya percaya, saya buang keraguan, saya buang kelimbangan, saya katakan ada caranya Tuhan. Bagi Bapak besok, saya WA ke orang saudara, pas saya minta harga segini, belum ada jawaban. Tapi pagi hari saudara, saya bertindak dengan iman. Aldi, pas habis besok, bangun amin. Aldi, kamu cari mobil, mau pergi ambil genset di Makassar. Belum ada kata deal dengan Anda, saudara. Tapi saya sudah berkata, cari mobil untuk pergi ambil genset di Makassar, saudara. Terkadang Tuhan mau kita bertindak. Tuhan ingin melihat bagaimana percayamu kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat bagaimana hatimu mempercayai bahwa Dia sanggup untuk tolong kau. Amin, saudara. Suruh Aldi pergi. Kayaknya kurang. Kalau hitung-hitungan manusia, kita berhitung secara manusia, kayaknya kurang. Saudara-saudara, ambil uang ekstra kolektif kamu, transfer semua yang ada. Saya katakan, terkadang seperti itu. Tapi Tuhan ingatkan, kan ada dana lagi tambahan dari desa. Sudah ada sulit Tuhan, suruh aku ambil itu. Berangkat di Mas Kasar. Kemudian memiliki telepon, kami berbicara sudah yang sulit Tuhan. Dan puji Tuhan, kami dia. Amin. Pada waktu saya hanya berpikir bagaimana caranya dan mulai meragukan kuasa Tuhan dan tidak mau bertindak, maka Tuhan tidak akan sudi untuk memberikan itu kepada kita. Tapi pada waktu yang percaya bahwa Dia sanggup untuk tolong, Dia sanggup untuk bela, Dia sanggup untuk menjawab doa, maka di situ kuasa Tuhan akan tercurah menjadi bagian hidup. Amin, saudara. Jadi percaya dan tidak mudah hatimu bimbang. Hati-hati yang tidak bimbang itu hati-hati yang akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu kalau bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau berkata, kayaknya mustahil untuk hidup saya. Bagaimana dengan kondisi saya, dengan ekonomi saya, bagaimana dengan segala sesuatu dalam hidup saya, pendidikan saya, dana saya, semuanya kita mulai ukur dan logika kita, saudara. Nggak mungkin kita akan bisa lihat kuasa Tuhan. Musa pun seorang yang begitu luar biasa, yang telah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara Tuhan. Pada waktu dia diperhadapkan dengan sesuatu yang begitu luar biasa, dia juga bisa mempertanyakan Tuhan. Bisakah Tuhan melakukan itu? Sanggupkah Tuhan? Dia sudah melihat bagaimana 10 tulang di Mesir. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan berubah air menjadi darah, bagaimana tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bagaimana tangannya dimasukkan dalam jubah keluar dari kusta. Dia sudah melihat bagaimana laut dibelah menjadi dua. Tapi pada waktu diperhadapkan dengan sesuatu yang secara logika, secara akal sehat mustahil, dia mulai ragu juga dengan kuasa Tuhan. Nah, kita kan seperti itu. Waktu kita berhadapan dengan masalah kita, saudara, dengan persoalan kita mulai lihat masalah kita. Kita mulai meragukan Tuhan, Tuhan bisa tolong ini. Ini terlalu susah, ini terlalu berat. Engkau punya impian, mungkin impian yang besar. Saudara, engkau berkata, mustahil bagi manusia. Pada waktu saya beli mobil, saudara, saya bilang Tuhan, saya beli mobil ini. Kemudian pada waktu saya lihat harganya, saudara, harga mobil ini 514 juta. Mulai tawar hati. Mahal sekali. Saya mulai turunkan level saya. Tapi saya bersyukur pada waktu itu Tuhan berkata, apakah kuasaku tidak mampu untuk melakukan itu? Saya bersyukur, saudara, buat firman yang selalu saya dengar. Saya minta maaf Tuhan. Saya percaya Kau sanggup untuk melakukan itu. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan nyatakan kuasanya, saudara. Jadi Tuhan mau, jangan pernah engkau takut untuk bermimpi, saudara.
Kalau itu Tuhan lihat bahwa engkau butuh itu dan itu kebutuhanmu, jangan engkau pernah takut untuk bermimpi. Ingat, tahun 2024 ini mungkin ada impian di tahun 2023 engkau belum melihat bagaimana pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan. Jangan engkau lihat bagaimana caranya, bagaimana Tuhan menolong engkau. Saya tidak pernah bisa terpikir bagaimana teman saya itu mau tergerak hati, mau memberkati kami. Secara manusia mustahil. Tapi kalau Tuhan yang membuka pintu berkat bagi hidupmu, ingat, tidak ada yang bisa menutup pintu berkat itu bagi hidupmu, saudara. Kalau Tuhan yang berkata, ya saya mau kasih ini, saya mau beri untuk kamu. Nah, apa dia tidak mampu untuk berikan itu? Amin, saudara. Kalau kau berkata, Tuhan, saya ingin punya ini Tuhan, mungkin secara manusia itu mustahil. Saya pernah berkata kepada Pak Simito dulu. Pas itu nanti di kendaraan ya, kalau masih ingat, mungkin tidak. Karena kenapa? Saya katakan, secara manusia itu bisa seperti ini. Kita katakan tidak. Tapi percaya ada waktunya Tuhan bisa berkati. Tuhan bisa berkati. Amin. Amin, saudara. Jadi kenapa kita pesimis? Sekarang kita melihat kondisi keadaan kita. Kenapa kita pesimis? Karena kita melihat ekonomi kita. Kita melihat bagaimana yang dia lakukan oleh Musa pada waktu Tuhan berjanji mau kasih makan bangsa ini, Israel. Bukan cuma satu hari, bukan cuma sekali atau satu minggu. Ini mau kasih makan orang, saudara, satu bangsa. Mau kasih makan daging. Musa pun bingung, saudara. Apa yang Musa katakan dalam Bilangan 11 ayat 22 dan 23. Bilangan 11 ayat 22, firman Tuhan berkata, Bilangan 11 ayat 22, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Kita lihat, saudara. Dapatkah sekian banyak kambing domba disembelih bagi mereka 1.000 kurang, 2.000 kurang, saudara, 3.000 ekor kurang. Secara manusia, saudara, melihat amparan itu sapi-sapi walaupun banyak, ini mau kasih makan satu bangsa, saudara. Kalau cuma 1.000 ekor kurang, saudara, 2.000 ekor kurang, 3.000 ekor masih kurang, 10.000 ekor masih kurang, mau kasih makan 1 bulan penuh. Logika Musa yang sempat jalan juga, saudara. Padahal dia sudah lihat mujizat Tuhan. Dia sudah lihat bagaimana laut berbau belah dua. Dia sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Logikanya mulai jalan. Terkadang kita seperti itu, logika kita mulai jalan. Tuhan mau bagaimana hati yang percaya kepada Dia. Kita lihat video terus kita sudah ada, saudara. Kalau kita mau lihat harganya, saudara, kita mulai berkata ini mustahil dengan keadaan kita, dengan dana yang ada. Tapi Tuhan mau bagaimana hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk bela, bahwa tidak ada yang bisa membatasi kuasanya dalam hidup. Jangan lihat ketidakmampuanmu, dengar ya, jangan lihat ketidaksanggupanmu. Ketidaksanggupan kita itulah yang membatasi kita dan membuat kita berhenti terkadang untuk bermimpi saja. Ingat, saudara-saudara, kalau engkau punya impian mungkin di tahun-tahun 2023 dan tidak pernah engkau lihat itu, kemudian pikiran berkata itu mustahil, atau tahun-tahun yang lalu pikiran membatasi engkau dan engkau berkata, wah, saya tidak bisa. Keadaan membatasi pikiranmu dan sampai membuat engkau menyerah, mau bermimpi saja, saudara. Stop. Kita langsung stop. Kenapa kau stop? Coba berusaha. Usahanya apa? Berdoa kan bisa. Amin. Berdoa bisa. Kalau bisa bikin apa-apa, mulai dulu berdoa, minta sama Tuhan.
saudara, keadaan yang ada jangan boleh membatasi hidup dan membuat engkau meragukan kuasa Tuhan, meragukan kesalahan Tuhan, meragukan kuasanya yang terbatas. Saya mau katakan saudara, Dia yang sanggup untuk memberkati engkau, Dia yang sanggup untuk menolong engkau, Dia sanggup untuk menyatakan berkat kuasa, mujizat, kemuliaan dalam hidupmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Kalau Tuhan akan memberkati seseorang, engkau akan seperti mimpi, saudara. Amin. Seperti mimpi. Saya juga seperti mimpi, saudara. Pada waktu apa? Pada waktu datang kita menyebut pesanan ini. Terkadang hati manusia, iblis berusaha untuk apa? Untuk mempengaruhi pikiran kita. Iblis sempat mempengaruhi saya juga berkata, itu barang tidak mungkin dikirim. Itu barang terlalu mahal. Mustahil ada orang mau datang, mau kasih barang sama itu untuk kamu. Dia akan datang, kamu di mana? Kamu tinggal di mana? Jangan-jangan cuma resi saja, resi sudah cuma resinya saja yang dikirim. Iblis itu luar biasa, dia mempengaruhi hati kita supaya kita bimbang dan mulai ragu akan kuasa dan kemampuan Tuhan. Saya sempat berpikiran seperti itu, jangan-jangan ini bukan barang untuk yang dikirim, saudara. Karena saya cuma pernah dikirim resi, saudara. Sama-sama barang, yang datang cuma resinya, barangnya tidak ada. Saya mengatakan, usir itu di dalam nama Tuhan. Amin. Kita usir di dalam nama Tuhan. Saya mengatakan, keadaan tidak boleh membatasi impian. Amin. Masalah yang besar tidak boleh membuat engkau pesimis dan membuat engkau menyerah. Hari ini saya mengatakan, sebagaimana Tuhan katakan kepada Musa dan ayat 23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bilangan 11 ayat 31, lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya, dibawalah burung-burung puyuh dari seberang laut, dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari muka bumi. Mungkin tinggi begitu, saudara. Bayangkan itu, daging yang begitu melimpah untuk memberi makan sebulan lamanya kepada satu bangsa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan, kita nggak boleh pikir bagaimana cara Tuhan itu mau kasih berkat, mau kasih pertolongannya, mau kasih solusi dalam hidupmu. Anda perlu pikir bagaimana Tuhan mau berkati hidupmu. Tuhan akan kasih yang keluar, Tuhan akan tolong, Tuhan akan curahkan berkatnya, kemuliaannya, kasihnya kepada tahun 2024 jemaat Tuhan dengar. Jangan engkau pikir bagaimana cara Tuhan. Jangan kau bisa lakukan apa? Lakukan apa yang engkau bisa lakukan. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya untuk memberkati engkau. Amin. Jangan kau bisa lakukan adalah percaya saja bahwa Tuhan sanggup untuk tolong engkau. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk berkati engkau. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk berikan jalan keluar dalam hidupmu. Dan bagian Tuhanlah yang akan melakukan itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Amin, saudara. Sekali lagi, jangan pernah lihat kondisimu, jangan lagi lihat keterbatasanmu, jangan lagi lihat ketidakmampuanmu, jangan lagi lihat saya tidak bisa apa-apa, saya terbatas, pendidikan saya, dana saya, keuangan saya, keluarga saya. Jangan lihat itu, saudara. Hal-hal itulah yang akan membuat engkau meragukan kuasa Tuhan dalam hidup. Semua katakan percaya, lakukan bagianmu. Apa yang kau bisa kerjakan? Mungkin engkau belum bisa bikin apa-apa. Yang kau bisa lakukan sekarang hanya bisa berdoa, hanya bisa meminta, mungkin hanya itu. Tapi engkau jangan bimbang, percaya dengan iman. Saya mengatakan engkau akan melihat bagaimana bagian Tuhan untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan jalan keluar dalam hidupmu. Setiap tahu masalah yang kau alami apa, saudara? Setiap tahu bagaimana impian-impian dalam setiap hati saudara
hal apa yang kau ingin Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan hari ini, pesan firman Tuhan di tahun 2024, saya ingin bagaimana hidup bisa melihat kasih karunia Allah. Saya ingin bisa engkau melihat bagaimana impian-impianmu itu bisa menjadi kenyataan. Terlepas dari semua keterbatasanmu, ketidakmampuanmu, semua kelemahanmu, saya mau katakan mulai minta kuasa Tuhan. Mulai percaya bahwa Dia Allah yang tidak terbatas, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang bisa untuk terus menerus dan menyatakan kuasa nulisanmu dalam hidupmu. Jangan kita hanya mendengar kata orang, kesaksian orang, Allah luar biasa, Allah heran, Allah ajaib. Katakan, saya ingin sendiri melihat bagaimana itu terjadi dalam hidup saya. Amin, saudara. Bagikan iman kita lihat tahun 2024. Tahun kasih karunia Tuhan, anugerah Allah tercurah menjadi bagian hidupmu. Keterbatasan kita bukan alasan kita untuk berkata Tuhan tidak mampu. Amin. Keterbatasan kita itu bagian cara Tuhan untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, pertolongannya. Dia akan curahkan, tercurah, mengalir, melimpah dalam hidupmu. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat hal-hal dan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang tidak mungkin bagi logika, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Itu Tuhan akan kerjakan kepada hati yang tidak bimbang, kepada hati yang mempercayai Tuhan, tapi hati yang berkata mustahil, hati yang berkata mempertanyakan Tuhan, tidak mungkin. Saya mengatakan semua yang kau rindukan misalnya mimpi saja, karena Tuhan tidak sudi untuk mencurahkan berkat kepada mereka yang meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi, tidak boleh ada hati-hati yang pesimistis. Engkau harus optimis terhadap apa yang kau alami. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya orang pemain musik. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan masa yang terus dan juga sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada yang akan dibaptisan, saudara. Kita akan serahkan itu semua ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saya dan saudara punya Yesus. Bahkan hidupnya saya dia berikan untuk saya dan saudara. Amat terlebih cuma pemberian yang kecil di mata. Impian itu begitu kecil di mata Tuhan. Masalahmu itu begitu kecil di mata Tuhan. Hal-hal apa yang kau inginkan terjadi itu begitu kecil di mata Tuhan. Yang dia mau bagaimana hatimu mempercayai Dia, bahwa Dia Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya dengan iman. Oh, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang
tahu impianmu di tahun 2024 ini. Orang-orang tua yang datang, Bapak Ibu pemuda remaja, kita bersyukur Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup untuk melimpahkan berkat-berkat, pertolongan, perlindungan, kesehatan, pemulihan dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan minta kepada Tuhan di tahun 2024 ini? Saya katakan, sampaikan impianmu kepada Tuhan dengan iman, jangan bimbang, jangan ragu. Naikkan doamu secara khusus kepada Tuhan. Jangan lihat keterbatasanmu. Itu akan membuat engkau mempertanyakan Tuhan. Tuhan tidak suka. Percaya saja. Percaya saja. Maka engkau akan melihat kasih karunia Tuhan. Engkau yang punya masalah, persoalan, tantangan, katakan kepada Tuhan, saya percaya akan janji-Mu Tuhan. Pada waktu kami berdoa, percaya apa saja yang kami minta di dalam nama Tuhan pasti akan terjawab. Dengan iman, naikkan doamu kepada Tuhan. Situasi keberadaanmu secara logika itu bisa berkata, oh tidak mungkin. Saya mau katakan, mungkin pikiran berkata mustahil. Jangan lihat keterbatasanmu, jangan melihat ketidakmampuanmu. Kalau Tuhan berkata iya, engkau akan terima. Minta sesuatu yang memuliakan Tuhan. Minta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk keluargamu, untuk anak-anak. Terus naikkan doa kepada Tuhan. Engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau punya Tuhan yang ajaib. Engkau punya Tuhan yang perkasa, yang sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup. Mungkin itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kewarasanku berkata, oh mustahil. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menjawab doa yang dinaikkan dengan iman. Haleluya. Engkau dengar setiap doa-doa yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Orang tua, bapak, mama, pemuda remaja yang ada, Tuhan dengar setiap seruan doa. Naikkan doamu dengan iman di hadapan Tuhan. Meskipun itu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan logikamu, bertentangan dengan hati, karena situasi kondisi yang membatasi. Hari ini katakan, Tuhan, kami percaya. Oh, kami percaya. Kami percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Oh, aku percaya. Haleluya. Aku percaya.
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diakan nanti. Mari berdiri dengan iman dengan pujian ini bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat, ku diangkat. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu yang telah kami dengar akan menghasilkan 30 kali lipat dan 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan kami berkata, terima kasih Tuhan buat doa kami yang telah Engkau dengar. Dan terima kasih karena juga kami percaya bahwa doa kami akan dijawab oleh Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman kami, percaya kami, itu yang akan menjawab, yang akan menjawab, yang akan menarik kuasa Tuhan untuk terjadi menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam berikan korban syukur kita yang kedua. Haleluya. Terima kasih
Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Di akhir dari ibadah ini, kami berkata kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Biarlah puji-pujian pengagungan akan terus selalu naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami bersyukur buat hari ini, kami bisa bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami bisa bersama-sama merayakan ibadah tahun baru. Kami kuat, kami sehat, bahkan kami percaya kami telah menerima jawaban doa dari Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hidup, yang terus dan terus memberkati kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang tahun 2024 ini, biarlah tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Pembelaan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Anugerah Allah, berkat-berkat Tuhan, mujizat Allah akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau bawa hidup kami untuk selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka yang selalu mengandalkan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, akan selalu melihat pembelaan Tuhan, akan selalu melihat kasih karunia Allah, akan selalu melihat anugerah Allah, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan. Mereka yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat seberapa umat-Mu yang telah hadir hari ini. Engkau berkati kehidupan mereka. Segala kerinduan, permohonan, doa mereka, kami percaya Engkau di surga telah mendengar. Engkau tahu setiap seruan doa. Engkau lihat hati yang percaya, hati yang tidak bimbang, hati yang teguh, hati yang optimis bahwa mereka akan melihat kasih karunia Allah. Di dalam nama Yesus itu Engkau akan terima dan menjadi bagian kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus membawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya pertolongan kami, perlindungan yang sempurna itu akan hanya berasal daripada Tuhan saja. Engkau juga berkati sementara dalam acara pisang air Tuhan. Engkau hadir dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau hadir dengan anugerah-Mu supaya mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau pakai hidup mereka, dan juga yang akan dibaptis Engkau bawa hidup mereka untuk terus dan terus dan terus setia mengasihi, mencintai Tuhan seumur hidup mereka. Mereka menjadi umat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, semua yang telah berkorban hari ini, yang telah melayani Tuhan, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai, dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di surga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga semua menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak, dan Israel. Biar dalam hidupmu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketenteraman menjadi bagian hidupmu. Penyertaan kuasa Allah, Roh Kudus akan terus menjadi bagian hidupmu, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.